Hai, kembali lagi sama gue gini di sini. Sorry pelan-pelan karena nggak bisa kencang-kencang aja. Lagi di kantor. Bentar pindah dulu. Jadi hari ini gue pengen sharing-sharing cerita-cerita apa yang sudah terjadi, dan sebelumnya thank you for watching this video. Dan terima kasih juga untuk terus nonton video gue, dan terima kasih buat kalian yang masih subscribe gue, support, yang udah komen, sobat-sobat YSI yang udah komen juga. Hari ini gue pengen share tentang cerita yang baru aja gue alami sih. Tapi sebelum kalian denger cerita gue yang bisik-bisik ini, tolong di like, subscribe, dan share. Dan juga jangan lupa untuk kasih masukan kurangnya, lebihnya video ini apa, atau untuk next video boleh kasih tahu kira-kira gue bikin konten apa, karena susah. Jadi hari ini gue kasih tauin gue baru nganter cewek gue sebelum gue kerja. Gue ke daerah SCBD, lewat situ arah pulangnya, dan kalau mau dari SCBD mau ke arah Senopati itu ada jalan yang lu tuh nggak perlu muter jauh, jadi masuk komplek. Sayangnya posisi pintu komplek dengan arus dari SCBD ke Senopati itu dia tuh nggak pas, nggak sinkron. Jadi ya intinya gue lawan arah dikit lah. Sudah lawan arah dikit, ya lawan arah aja. Terus pas masuk tiba-tiba ada polisi kan dalam komplek itu. Gue pikir polisi biasa lah, karena emang daerah situ juga kan daerah-daerah yang orang-orang pemerintahan sering ke situ. Jadi pasti lo akan lihat patwal sering, lo juga akan lihat PM dan ya petinggi-petinggi negeri ini lewat situ. Jadi gue kira itu hal yang normal, sampai akhirnya di stopin gue. Terus kalian tahu apa yang terjadi? Dia bilang gue lawan arah, which is true, bener. Akhirnya ketilang lah gitu, minta segala macem. Terus ya udah gue ikutin prosedurnya, akhirnya ketilang. Dia bikinin surat tilang. Gue gak tau ini boleh di sharing atau enggak sih, tapi we'll see. Nah kayak gini kan dapet ya kan surat cinta. Nah dari kejadian ini yang gue pelajari adalah ada dua hal. Yang pertama, gue menyadari kebodohan gue sih ya, karena terbiasa melewati situ dan gak ada apa-apa, jadi gue nyantai aja. Tapi ya gimana ya, mau kita muter balik kecil, mau lawan arah kecil, ya yang namanya salah ya salah ya. Jadi ya memang 100% kebodohan. Tapi ada satu hal yang mau gue tanyakan lagi nih, mengenai oknum polisinya. Karena dia nunggu mangsa gitu, maksud gue. Gue nggak tahu sih maksudnya protapnya dari kepolisian tuh apa. Apakah memang bertujuan untuk menangkap atau bertujuan untuk mengayomi? Karena kalau berkaca dari kejadian yang tadi gue, itu kan sebenarnya mereka nunggu di dalam komplek ya. Harusnya kalau tujuan mengayomi itu kan di depan. Jadi ada orang mau putar balik, dia langsung suruh ke depan tuh. Tapi ini enggak. Dan kalau gue pikir-pikir, beberapa kali orang ditilang itu, dan gue sendiri kalau ketilang, itu hasil dari sebuah setup atau jebakan. Ini menurut pengalaman gue ya, itu seringkali hal-hal yang menjebak, hal-hal yang kayak udah tahu orang akan melakukan hal itu di situ. Misalnya di titik A gitu, orang akan melakukan kesalahan di titik A. Polisi tidak menjaga titik A,
tetapi ujung dari titik A. Jadi menurut gue jadinya kayak kita itu adalah apa ya, mangsa, terus dia itu ya ininya pemangsanya. Jadi gue agak nggak habis pikir gitu, tapi but anyway ini udah terjadi. Dan tanggal 23 gue akan ke kejaksaan untuk memproses ngambil SIM gue. CP50 kayaknya, gue nggak tahu deh. But bukan itu sih, tapi hal ini udah sering terjadi. Yang gue alami sudah sering terjadi, teman-teman gue cerita juga sudah sering terjadi. Dan agak menyebalkan ya ketika oknum yang harusnya mengayomi tetapi malah seakan-akan, seolah-olah tanda petik, malah buat kita kayak jadi mangsa gitu. Jadi gue nggak tahu efek mengayominya di mana, gue nggak tahu sih. Efek jerah karena ditilang bisa jadi, tapi gue gak ngerti deh. Karena tadi juga ada orang juga cewek agak alot juga, selain gue ya agak alot juga, dan gue yakin juga banyak banget itu tadi yang maksudnya yang kena, karena emang daerah itu cuma 1-2 motor yang lewat, jadi bukan daerah yang besar jalannya. So sangat disayangkan 150.000 melayang. Jadi kalian setuju gak sih kalau mungkin kalian pernah punya pengalaman yang sama, terus punya hal yang sama, jangan-jangan kita adik kakak? Nggak mungkin ya, oke. Jangan kita emang punya pengalaman yang sama aja. Jadi kalian boleh share, komen, boleh cerita juga di komen di bawah kalau punya pengalaman sama, atau mungkin gue salah kata, mungkin ternyata dari kalian ada yang polisi. Boleh share juga bagaimana protapnya ya dalam melaksanakan tindakan tilang menilang itu gitu. Itu aja, thank you for watching, see you in the next video. Kasih tahu gue dong please, video apa lagi yang harus gue tayangkan. Itu aja. By the way, Jafranya it works. Ini gue nggak pakai filter apa sih, but it works. Oke. Ganteng itu pilihan, tapi enak dilihat itu harus mutlak. Oke. Daripada ganteng gak enak dilihat, apa sih? Oke, bye. Thank you for watching.